Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Mar'atul Jannah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya banggakan teman-teman kelas C reguler Aksya. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Sasha Amelia Khairunisa dengan NIM akhir 102, Fathia Nur Rizky Musdalifah dengan NIM akhir 103, dan Litanala Fadilah dengan NIM akhir 104. Di sini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Surat Dinas. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian surat dinas. Pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang menjadi salah satu alat komunikasi tertulis yang berisi tentang hal-hal kedinasan dan dibuat oleh pejabat organisasi atau instansi pemerintah. Kemudian, surat dinas memiliki fungsi yang diantaranya adalah 1. Sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberian izin, ataupun surat pengambilan keputusan. Kedua, sebagai alat pengingat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Keempat, sebagai alat bukti terutama surat perjanjian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Sasha Amelia Khairunisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Jenis-jenis surat dinas. Jenis-jenis surat dinas terdapat 13 surat, yaitu yang pertama adalah surat permohonan. Surat permohonan. Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan izin, permohonan mutasi atau pindah tugas, dan permohonan peminjaman sesuatu. Yang kedua adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita, sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Yang ketiga adalah surat keterangan. Surat keterangan. Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi atas permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Yang keempat adalah memo dan nota dinas. Memo dan nota dinas. Memo merupakan singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memori yang berarti ingatan. Istilah nota berasal dari kata note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus yang dipakai antar pejabat di lingkungan suatu lembaga. Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi. Yang kelima adalah surat panggilan kerja. Surat panggilan kerja, surat resmi yang bertujuan untuk memanggil seorang calon pegawai untuk melakukan wawancara, pengujian, dan keperluan lainnya terkait panggilan kerja. Yang keenam adalah surat perintah perjalanan dinas.
Surat perintah perjalanan dinas, yaitu surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi atau lembaga kepada pejabat tertentu untuk melakukan perjalanan dinas. Umumnya, perjalanan dinas dilengkapi dengan fasilitas pembiayaan, perjalanan, dan fasilitas lainnya. Yang ketujuh adalah surat perjanjian kerja. Surat perjanjian kerja yaitu surat resmi yang berisi kesepakatan untuk bekerja pada suatu perusahaan yang dilakukan dan ditandatangani oleh calon pekerja dan pihak perusahaan. Surat ini umumnya dilengkapi dengan ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Yang kedelapan adalah surat undangan. Surat undangan. Surat undangan adalah surat dinas yang berisi tentang pemberitahuan yang bersifat mengharap kehadiran seseorang atau kelompok agar berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan waktu tertentu. Yang kesembilan adalah surat pengantar. Surat pengantar adalah jenis surat dinas yang digunakan untuk mengantarkan sesuatu dengan tujuan agar orang yang menerima mengetahui tujuan sesuatu yang diterimanya. 10. Surat edaran. Surat edaran adalah jenis surat yang isinya ditujukan sebagai bentuk pemberitahuan tentang suatu yang ditujukan pada beberapa orang atau banyak pihak. 11 adalah surat instruksi. Surat instruksi adalah surat yang berisi perintah dan petunjuk yang dibuat berdasarkan pada peraturan dan kebijakan pimpinan. 12. Surat tugas. Surat tugas adalah jenis surat dinas yang datang dari pihak yang memiliki posisi lebih tinggi kepada seseorang atau kelompok bawahannya untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan yang terakhir adalah surat keterangan. Surat keterangan adalah surat dinas yang digunakan untuk menerangkan tentang aktivitas seseorang atau suatu hal tertentu. Selanjutnya adalah bagian surat dinas. Bagian surat dinas berisi 1. Kop surat atau kepala surat. Bagian ini berada paling atas pada surat resmi. Dalam kop surat terdapat logo, nama dan alamat lembaga atau instansi. Nama tersebut mengacu pada induk organisasi serta pada kop surat terdapat ciri khas organisasi tersebut. 2. Tanggal surat. Pada bagian tanggal surat terdiri atas nama, tempat, dan tanggal di mana surat tersebut dibuat. 3. Nomor. Pada bagian nomor terdiri atas kode nomor surat yang dikeluarkan, identitas lembaga atau instansi, serta tahun pembuatan surat. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran adalah lembaran tambahan yang akan disampaikan dalam berupa lembaran kertas atau dokumen lain. Apabila tidak ada, biasanya diisi tanda strip. Yang kelima, perihal atau hal. Bagian ini berisi tentang isi pokok surat dinas seperti ditujukan untuk siapa dan untuk apa surat tersebut. Yang keenam adalah alamat. Ada 2 macam penulisan alamat pada surat dinas. Ada yang untuk perorangan dan ada yang untuk lembaga atau instansi lain. Apabila surat rahasia kata kepada tidak perlu dipakai karena telah ditulis di amplop. Apabila surat dinas terbuka, maka menggunakan kepada, lalu langsung menggunakan nama instansi atau lembaganya.
Namun, apabila ditujukan untuk banyak orang, harus menggunakan kata bapak, ibu, atau yang lainnya dengan kata yang terhormat digunakan apabila ditunjukkan kepada orang atau suatu jabatan. Yang ketujuh adalah salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menunjukkan rasa hormat atau sopan santun. Yang kedelapan, isi surat. Pada bagian ini haruslah sesuai dengan perihal yang ingin disampaikan. Yang kesembilan adalah salam penutup. Salam penutup digunakan untuk menunjukkan akhir isi surat. 10. Nama. Bagian ini berisi tentang nama lengkap pengirim surat. Yang ke-11 adalah tembusan, yaitu pihak yang mendapatkan tembusan atau salinan surat selain yang dialamatkan. Tembusan ini boleh digunakan atau tidak bergantung pada surat tersebut membutuhkan tembusan atau tidak. Yang terakhir adalah inisial. Biasanya inisial ditempatkan pada bagian kiri bawah tembusan surat jika ada. Jika tidak terdapat juga tidak usah memakai inisial. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lita Nala Fadilah. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Bentuk surat dinas. Bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk surat yang penulisannya semua dimulai dari pinggir sebelah kiri, artinya mulai dari tanggal, kata penutup, sampai kata lampiran yang ditulis di sebelah bawah penulisannya dimulai dari kiri. Bentuk lurus block style pada dasarnya sama dengan surat bentuk lurus penuh. Perbedaannya terletak pada penempatan tanggal, salam penutup, nama instansi, nama terang, dan nama jabatan yang ditulis di sebelah kanan surat. Bentuk setengah lurus atau semi block style sebenarnya sama dengan bentuk surat lurus. Perbedaannya terletak pada penulisan isi surat dan tiap alinea baru menjorok atau masuk ke dalam. Pada praktiknya, surat dengan bentuk ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Bentuk lekuk atau indented style. Penulisan alamat pada surat tidak rata atau berbentuk seperti tangga dan setiap alinea baru menjorok ke dalam. Bentuk menggantung atau hanging paragraph. Sebenarnya juga sama dengan surat bentuk lurus. Perbedaannya hanya pada penulisan alamat dan alineanya. Setiap alinea ditulis rata kiri, sedang baris berikutnya menjorok ke dalam. Bentuk resmi Indonesia Lama. Bentuk resmi Indonesia Lama yaitu penulisan alamat surat diketik sebelah kanan di bawah tanggal surat. Bentuk resmi Indonesia Baru. Bentuk resmi Indonesia Baru merupakan variasi bentuk setengah lurus dan bentuk resmi Indonesia. Bedanya dengan bentuk setengah lurus terletak pada penulisan salam penutup yang berada pada margin kanan yang setara dengan penulisan tembusan. Contoh surat dinas. Penyusunan surat dinas secara benar dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun surat dinas yang benar dan efektif. Siapkan dan rencanakan pembuatan surat dengan baik. Tetapkan masalah atau maksud surat yang akan dikemukakan. Tentukan pokok-pokok yang hendak disusun sesuai dengan masalah yang akan dikemukakan. Gunakan bahan atau data untuk mendukung maksud surat. Tetapkan siapa yang akan dikirimi surat. Tentukan siapa yang menjadi pengirim surat. Bila surat ini ditulis atas nama lembaga atau perusahaan. Gunakan kelengkapan struktur surat yang memadai. Bahas pokok persoalan dalam surat itu satu persatu dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami memohon maaf apabila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.